guru SMP Negeri 5 Juluk, calon guru penggerak angkatan 8. Saya hari ini ditemani oleh Ibu Mutia. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 5 Juluk. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Mutia, hari ini kita akan melakukan percakapan prasupervisi ya Bu. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas Bu ya. Sebelum kita melakukan proses supervisi kelas Bu, saya akan memberitahukan tentang tujuan dulu ya Bu. Tujuan kita melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan mengapa kita melakukan percakapan ini ya Bu, agar nanti pada awal persiapan Ibu bisa mempersiapkan diri dengan percaya diri dan nanti Ibu bisa memberikan yang terbaik untuk murid. Kemudian Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ya Bu. Yang pertama yaitu mengenai tujuannya Bu. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke baik Bu, ada berdasarkan pembelajaran yang saya tulis pada materi legat nantinya ada dua tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis struktur teks label obat, makanan, dan minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang kedua, siswa mampu mempresentasikan hasil analisis secara lisan tentang label obat, makanan, dan minuman. Baik Bu, berarti ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya. Kemudian bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangannya ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, di pengetahuan, siswa harus mampu menganalisis struktur teks label obat, makanan, dan minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan yang kedua, yang di keterampilan, siswa harus mampu mempresentasikan kembali. Baik Bu, berarti area pengembangan yang ingin Ibu capai berarti ada dua aspek ya Bu, di ilmu pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Selanjutnya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan dalam kelas, baik strategi pembelajaran, model atau metode Bu? Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan murid yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan murid. Dan untuk model pembelajaran saya menggunakan problem based learning, sedangkan untuk metode saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan. Jadi pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas yaitu pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian juga Ibu akan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya Bu ya. Kemudian metodenya diskusi, kelompok, tanya jawab, dan penugasan ya Bu ya. Baik Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti? Untuk media pembelajaran saya akan menggunakan buku paket, kemudian bembeng, diskusi bembeng, LKPD, slide PowerPoint, laptop, serta proyektor. Baik Bu, kapan bisa kita melakukan kegiatan supervisi tersebut, di kelas berapa dan di jam berapa dan hari apa Bu? Insya Allah saya ada jam di hari Kamis di kelas 9 jam pertama. Baik Bu, jadi hari Kamis kelas 9 di jam pertama ya Bu ya. Saya nanti akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi dan saya akan melihat Anda mencatat apa-apa yang kegiatan yang ada di dalam kelas ya Bu ya. Baik Bu, nanti setelah kita melakukan kegiatan supervisi Bu, nanti kita akan melanjutkan percakapan pasca supervisi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik ya Bu ya. Baik Bu, setelah kita melakukan percakapan ini Bu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Saya telah mendapatkan gambaran strategi pembelajaran apa yang akan saya lakukan nantinya, metode, media, serta model pembelajaran apa yang akan saya gunakan. Semua itu bisa dipersiapkan dari sekarang. Terima kasih Bu ya sudah mau berbincang-bincang dengan saya di prasupervisi. Sampai ketemu di kegiatan supervisi kelas ya Bu ya, di hari Kamis ya Bu ya. Baik Bu. Demikianlah percakapan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di kegiatan supervisi dalam kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up, please. Greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please.
Okay, before studying, let us pray together. Okay, to all of you, please stand up. Okay, good morning everybody. Good morning. How are you today? We are fine. Are you happy today? Happy. Okay, now I will call your name one by one. Okay, Fatwa, Ferry Akbar, Khairul Walad. Okay, Syafika, please text me to your friend. Coba dibagikan ke kawan-kawannya ya. Jadi sebelum kita belajar, kita membiasakan untuk berliterasi ya, membaca buku sebelum belajar. Oke, nanti setelah kalian membaca, salah satu kalian akan ibu suruh ke depan ya. Jadi memberikan rangkuman apa yang telah kalian baca. Oke, sebelum kita lanjut materi, nah ibu akan bagikan soal-soal ini sesuai dengan kemampuan kalian ya. Langsung ditulis nama dan juga diisi. Sudah selesai? Sudah, oke. Tolong mengumpulkan materinya. Oke, yang meja depan dulu ya. Ini. This. Thank you. Oke. Jadi hari ini kita udah di chapter 3, udah di chapter ketiga. Be happy, be healthy. Ya, be happy, be healthy. Happy, what does it mean? Apa arti happy? Bahagia. Bahagia, healthy. Sedih? Are you sure? Oke, healthy. Kalau kita happy berarti kita akan sehat. Jadi materi kita hari ini tentang label. Ya, label. Kemudian kita lanjut. Sebelumnya, ibu ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita. Oke, yang pertama tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis struktur teks label obat atau makanan atau minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Setelah kalian menganalisis, nanti kalian harus mampu mempresentasikan hasil analisis secara lisan. Berarti secara lisan ya, lisan itu pakai presentasi ya, mempresentasikannya tentang label obat, makanan, minuman. Oke, jadi manfaat kita mempelajari label nantinya itu untuk bisa memilih produk-produk yang sehat dan juga produk yang aman. Karena sekarang banyak beredar produk-produk yang sudah kadaluarsa. Oke, my student, please pay attention to the video. Jadi coba perhatikan video yang sudah di layar. Perhatikan ya. Oke, di video kali ini kita akan membahas materi label dari kelas 9 semester 1 chapter 3. What is a label? Label is an information contained in the outer packaging of product or goods. Okay, my students, let's see together. How many parts of label? There are 9 parts. Okay, good. There are 9 parts. Okay, the first part, bagian pertama, please Syafika, coba baca Syafika. Name brand of the product. Nama produk atau beda. Jadi yang pertama ada nama produk atau jenis barang produk. Oke, sekarang kita akan mengerjakan LK
dan kelompoknya masih kelompok seperti kemarin yang dibagi ya. Kelompok yang bagi kemarin sesuai dengan minat dan bakat kalian. Di mana kelompok satu adalah kelompok kinestetik, kedua kelompok audio, dan yang ketiga kelompok visual. Nah, jadi produk kita hari ini adalah bembeng ya. Jadi ini apa idenya? Langsung diputar ya. Kelompoknya bagi. To all of students, please pay attention to group kinesthetic. Okay, time for you. We are from kinesthetic group. Will present about part of level. Name, bembeng, yes. Content, 25 gram. Yes. Description, Yes. Description. extra caramel and extra chocolate and caramel. Okay. They are from my These all from my group. Thank you. Okay, give applause to group kinesthetic. Group audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from audio group. We'll present about level of bembeng. Okay, now the last group, visual group. Okay, time for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from visual group. Will parents about part of label. Number 1, name or brand of the product. Bang bang, yes. Number 2, content or amount on the content, yes. Ready. Clap. Clap. Boom. Clap. Boom. Clap. Oke, yang winner berarti orang itu aja. Tadi juga lengkap. Juga sih, berarti orangnya konsentrasi. Bagus. Oke, ternyata ada 9 bagian label yang harus diketahui. Di antaranya, yang pertama nama produk atau jenis barang produk. Yang ketiga isi atau yang kedua isi atau jumlah. Oke, good. Nur Syafika, give applause to Nur Syafika. Nah, kemudian siapa yang memberikan kesimpulan? Ada yang? Oke, ini, please. Kita dapat mendahului kapan produk kadaluarsa. Oke, good. Kemudian siapa lagi? Oke, Hatta. Itulah mempelajari level kita memilih produk yang sehat. Ya. Jadi sebelum kita tutup pelajarannya, any question? Ada yang tidak mengerti? No. Kembangkan soal post test untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian mempelajari materi
tulis nama dan langsung diisi ya. Oke, Lola, tolong kumpulkan soal-soal dari kawannya semua. Hatta, kasih ke Lola. Setelah kita belajar hari ini, bagaimana perasaan kalian ini? Are you happy? Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu ingin memberitahu bahwa besok satu orang bawa satu produk ya, terserah apakah itu obat-obatan, makanan, minuman, jadi itu tugas kalian ya, membawa satu produk yang kemudian besok kita akan mengerjakannya di sekolah. Jangan lupa ya, apa tugasnya? Membawa satu produk ya. So that's all for today. Thank you for your attention. Let's pray together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fadilah, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 5 Dulu. Saya hari ini tidak sendiri, ditemani oleh Ibu Mutia. Beliau adalah bidang studi bahasa Inggris, dan saya juga ditemani oleh pengajar praktik dengan Ibu Nuraini. Assalamualaikum Bu Nuraini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mutia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nuraini, apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali. Ya, baik Bu Mutia. Hari ini kita melakukan percakapan pasca supervisi ya Bu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan kegiatan proses supervisi yang telah Ibu lakukan ya, dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, Ibu Mutia, bagaimana Bu perasaan Ibu setelah Ibu melakukan supervisi Bu? Awalnya saya merasa was-was dan khawatir apakah saya bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik. Namun saya memotivasi diri saya untuk percaya diri dan yakin kalau saya mampu memberikan pembelajaran terbaik untuk murid, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu, kegiatan supervisinya berjalan lancar ya Bu. Bisa Ibu ceritakan kembali Bu mengenai area pengembangan yang Ibu kembangkan? Area pengembangan yang saya kembangkan di bidang pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan, murid sudah mampu menganalisis struktur teks label obat, makanan, dan minuman sesuai dengan konteks penggunaannya. Begitu juga di keterampilan, murid juga sudah mampu mempresentasikan hasil analisis secara lisan tentang label obat, makanan, dan minuman. Jadi Bu ada dua ya Bu ya, di area ilmu pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Jadi menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu sudah berhasilkah Ibu lakukan atau tidak Bu di dalam kelas? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, namun masih ada juga kekurangan di beberapa bidang. Jadi sudah berjalan baik ya Bu ya. Apakah ada kekurangannya Bu dalam Ibu melakukan proses kegiatan belajar di dalam kelas? Mungkin kekurangannya seperti ada beberapa murid yang masih malu-malu dan kurang percaya diri dalam melakukan presentasi. Dan saya belum memahami langkah-langkah dalam melakukan teknik stop agar murid bisa rileks dan nyaman di dalam kelas. Berarti sudah berjalan dengan baik ya Bu. Cuman ada sedikit kekurangan ya Bu ya. Jadi menurut Ibu untuk mengatasi kekurangan tersebut, menurut Ibu bagaimana Bu? Salah satunya saya akan memberikan semangat dan motivasi kepada murid tersebut, dan juga saya akan mengikutsertakan murid tersebut dalam kegiatan sekolah agar murid tersebut lebih aktif dan berani, yang nantinya akan muncul rasa percaya diri. Kemudian untuk menerapkan praktik stop dalam proses pembelajaran, saya akan terus belajar dan berlatih sampai saya bisa menerapkannya dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Jadi itu rencana kedepannya ya Bu ya. Ibu akan mengikutsertakan murid Ibu ke dalam kegiatan sekolah supaya mereka lebih mandiri, berani ya Bu ya, supaya nanti di
mempresentasikan mereka bisa percaya diri ya Bu ya. Kemudian juga Ibu nanti akan lebih belajar lagi mengenai langkah-langkah untuk melakukan tadi stop di dalam kelas ya. Mungkin dengan belajar itu Ibu ya. Ya. Baik ya Bu, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan berjalan dengan baik ya Bu ya. Serta nanti pembelajaran Ibu ke depannya dan proses pembelajaran juga terlaksana dengan baik. Dengan yang kemarin Bu ya. Nanti saya tunggu Bu ya cita-citanya lagi bagaimana hasil pembelajaran Ibu setelah Ibu melakukan teknik stop dan juga melibatkan murid di dalam kegiatan sekolah ya Bu ya. Kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi Bu? Untuk waktunya belum pasti, tapi insya Allah akan secepatnya. Ya secepatnya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan terlaksana dengan baik agar anak didik kita bisa belajar Bu ya dengan baik pula agar hasilnya nanti maksimal ya Bu ya. Baik, selanjutnya kita beri kesempatan ya kepada Ibu Nuraini sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan pasca supervisi ini. Silakan Bu. Terima kasih Bu Fadila, Ibu Tia yang bertindak sebagai coach dan coaching. Dan alhamdulillah saya melihatnya kegiatan yang Ibu lakukan berdua di depan saya hari ini itu berjalan dengan sangat baik dan tidak canggung, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach kepada coach juga dijawab dengan baik. Nah, umpan baliknya sih saya rasa tidak ada ya. Setiap pertanyaan sudah dijawab dengan bagus, dan ada beberapa hal yang saya tangkap tadi bahwa kegiatan supervisi yang dilakukan oleh coach di dalam sebagai supervisor mensupervisi Ibu Mutia di dalam kelas sudah berjalan dengan baik. Mungkin ada beberapa kendala tadi yang tidak maksimalnya stop ya. Itu juga sehingga anak-anak mungkin belum bisa nyaman ya, karena mungkin konsentrasinya mereka biar. Itulah perlunya kita merencanakan pembelajaran itu sesuai dengan yang kita rencanakan. Nah, kira-kira kalau menurut Ibu Mutia sendiri ya, saya bertanya, kira-kira pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin itu Ibu berada di posisi mana? Angka berapa ya? Kalau posisinya dari angka 1 sampai dengan 10. Menurut saya masih berada di angka 8. Itu berarti nanti akan ditingkatkan kembali, mudah-mudahan menjadi di angka 10. Nah, sebenarnya tadi juga kira-kira yang mendukung Ibu sampai Ibu merasa saya berada di angka 8. Yang pertama mungkin sebelum saya di supervisi ada kegiatan kemarin wawancara dengan wawancara. Jadi supervisi. Jadi karena saya mendapatkan banyak nasihat dan juga motivasi dari Fazilah, maka saya bisa berada di angka 8. Terima kasih Bu. Ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait kegiatan pasca supervisi hari ini. Akhirnya kegiatan supervisi sudah selesai, mulai dari pra supervisi, kegiatan supervisi dan pasca supervisi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nuraini dan juga kepada Ibu Tia, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.